الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam majelis mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan mempelajari sirah ini bagian daripada salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti sejarahnya, tidak mengenal betul pribadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu justru ungkapan kecintaan yang dusta, ya. Karena orang yang mencintai pasti dekat dengan orang yang dicintai, ya. Nggak mungkin dia jauh dengan orang yang dicintai. Bagaimana caranya kita dekat dengan orang yang kita cintai? Yaitu senantiasa kita membaca sejarahnya, membaca tulisan-tulisannya, membaca hadis-hadisnya, sehingga dengan demikian akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan, sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan rasa cinta kita menyebabkan kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian sirah kita, ya, sampai pada pembahasan yang terakhir adalah langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang kafir Quraisy dalam menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekian banyak cara, ya. Ada kurang lebih 10 lebih mungkin cara yang ditempuh oleh orang-orang kafir Quraisy dalam menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara itu akan terus diulang, ya, akan terus dilakukan oleh orang-orang setelahnya, ya. Sejak tahun 1400 yang lalu, tahun 440-an yang lalu, sampai hari ini, dan sampai nanti yang akan datang, bahkan sampai hari kiamat nanti, cara-cara seperti itu akan terus diulang-ulang, ya. Akan terus dilakukan oleh mereka yang berusaha menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada, tetapi mereka akan terus melakukan hal itu kepada orang-orang yang mewarisi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para dai, pewaris para nabi akan menghadapi hal yang sama seperti yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun pengikutnya Nabi yang setia, pengikutnya Nabi yang setia, para dai, pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia akan mengalami hal yang sama, ya. Jadi itu sudah sunnatullah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghentikan dakwahnya sama sekali, tidak mengurangi rutinitas dakwahnya sama sekali. Bahkan beliau terus melancarkan dakwahnya, terus menyebarkan dakwahnya sampai hari ini. Itulah resep ataupun cara agar dakwah kita bisa unggul, agar dakwah kita bisa menang, yaitu apa? Terus disuarakan, ya. Sebab kalau kebenaran itu berhenti disuarakan, tentu kebatilan yang akan muncul, ya. Kalau kebenaran dihilangkan, kalau kebenaran didiamkan, tentu kebatilanlah yang akan menguasai, ya, yang akan menang. Tapi kalau kebenaran itu disuarakan, kalau kebenaran itu disampaikan, batil pasti kalah. Itu sudah
sunatullahnya. Itu sudah ketetapan Allah. Yang batil pasti kalah ya. Yang hak pasti menang. Kalau yang hak itu dilontarkan, kalau yang hak itu disampaikan, kalau yang hak itu diajarkan. Tapi kalau yang hak itu disembunyikan, tentu batil yang menang ya. Tentu batil yang menang ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kalau kebenaran itu datang, pastilah kebatilan itu akan sirna ya. Kalau hak itu datang, batil pasti sirna, pasti itu sudah. Nah, maka dengan prinsip seperti itulah dakwah Nabi terus kemudian diajarkan, terus disampaikan, terus disuarakan sehingga kemudian kebenarannya menang ya. Sehingga kemudian dakwah Nabi tersebar ya. Nah, itulah juga yang menjadi resep kita untuk kemudian dakwah kita terus eksis ya. Yaitu dengan cara apa? Terus menyuarakan kebenaran, terus menyampaikan kebenaran. Pastilah kalau kebenaran itu disuarakan, hak pasti akan yang batil pasti akan tersingkirkan ya. Dari berbagai macam cara itu tidak menghentikan dakwah Nabi SAW, bahkan kemudian sedikit banyak orang semakin bertambah yang masuk Islam ya. Sedikit banyak orang bertambah dari masuk Islam. Sehingga kemudian sampai kemudian penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin ya. Kemarin sudah saya ceritakan sampai pada bab saya ceritakan beberapa bentuk penyiksaan yang dialami oleh para sahabat. Bukan hanya dari kalangan budak, dari kalangan orang miskin, bahkan kalangan orang kaya dan orang terpandang sekalipun mendapatkan siksaan dari kaum Quraisy ya. Orang-orang kafir Quraisy. Utsman bin Affan orang kaya, disiksa oleh pamannya, ya kan? Abu Bakar sendiri pun juga dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini orang-orang kaya, orang-orang mapan dalam kaumnya, ya kan? Apalagi orang miskin, apalagi budak, ya. Budak ini tentu menjadi bulan-bulanan bagi tuannya, karena sudah menjadi hak tuannya melakukan apa saja terhadap budaknya. Mau diapain budaknya terserah tuannya, ya. Mau diapain saja terserah tuannya. Mau disiksa pagi, siang, malam terserah tuannya. Sehingga kemudian para budak yang masuk Islam ini mengalami penyiksaan yang luar biasa, nggak henti-hentinya penyiksaannya, ya, tidak berhenti penyiksaannya. Sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau akhirnya membebaskan beberapa orang budak, ya, beliau membebaskan beberapa orang budak, ya, beliau membebaskan beberapa orang budak. Di antara budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal bin Rabah, ya. Jadi di antara budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal bin Rabah. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menemui tuannya Bilal, ya, yakni Umayyah bin Khalaf. Jadi Bilal ini dikuasai oleh dua orang, ya, Umayyah bin Khalaf sama Abu Jahal, ya. Jadi dua-duanya ini punya hak kepada Bilal bin Rabah, ya. Tuannya sendiri Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Jahal, ya. Sehingga kemudian dua orang ini menyiksa Bilal bin Rabah. Maka kemudian Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar mengatakan demikian. Abu Bakar mengatakan begini kepada Umayyah bin Khalaf atau Abu Jahal, ya. Qala Abu Bakar, ala tattaqillaha fi hadzal miskin hatta mata, ya. Jadi ketika disiksa oleh tuannya, Abu Bakar mendatangi tuannya dengan mengatakan, kamu tidak takut nanti orang ini akan meninggal? Apakah kamu enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala nanti orang miskin ini akan meninggal? Yang dimaksud adalah Bilal, ya. Maka tuannya bilang apa? Antalladzi afsadathu fa'anqidhu mimma tara, ya. Ini justru karena kamu, ya. Orang ini mengalami penyiksaan karena ikut agama yang kamu sebarkan, bahasanya begitu, ya. Sehingga dia pun merasakan hal yang demikian. Kalau kamu mau bebaskan dia, kata tuannya begitu, ya. Kata tuannya begitu. Kalau kamu mau bebaskan dia, ya. Maka Abu Bakar bilang apa? Af'al, baik kalau begitu. Indi ghulamun aswadu ajladu minhu wa aqwa ala dinika u'tikahu bihi, ya. Abu Bakar mengatakan, baik kalau begitu. Saya punya seorang budak, ya, yang masih muda, kuat, sabar. Sabar itu maksudnya nurut, begitu, ya. Kuat, nurut,
agamanya sama-sama kamu. Ya kan? Agamanya sama-sama kamu. Bagaimana kalau kemudian Bilal saya tukar dengan budak saya? Ini lebih kuat, lebih mudah, agamanya sama-sama kamu. Bagaimana kalau saya tukar? Ya. Kata Umayyah bin Khalaf, baiklah. Maka ditukarlah budaknya Abu Bakar dengan Bilal bin Rabah. Begitu Bilal diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibebaskan jadi orang merdeka. Ya. Jadi tukar, gitu ya. Kemudian di antara yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Amir bin Fuhairah. Ini dibeli oleh Abu Bakar, ya. Dibeli kemudian dibebaskan. Kemudian ada Jariyatu Bani Mu'ammal, ya. Jariyah Bani Mu'ammal. Ini wanita ini disiksa oleh Umar bin Khattab. Ini punyanya Umar bin Khattab, ya. Disiksa oleh Umar bin Khattab, ya. Sama Abu Bakar dibeli, ya. Sama Abu Bakar dibeli. Kemudian Zanirah ini dibeli oleh Abu Bakar, ya. An-Nahdiyah wa ibnatuha, dan anaknya juga dibeli. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq, dibebaskan. Ini jasanya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kemudian di sini disebutkan sampai ditegur oleh bapaknya, ya. Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh bapaknya. Ya bunayya inni araka tu'tiku riqaban di'afan. Falau annaka fa'alta ma fa'alta i'taqta rijalan juldan yamna'unaka wa yaqumuna dunaka, ya. Wahai anakku, kata bapaknya Abu Bakar ini, ya. Kamu ini membebaskan budak, ya. Dan yang kamu bebaskan ini budak-budak yang lemah, ya. Budak-budak yang lemah, ya. Kenapa enggak kamu bebaskan saja budak-budak yang kuat, nanti itu menjadi budakmu, juga bisa membantumu. Kenapa budak-budak yang lemah seperti itu yang kamu bebaskan? Ya. Apa kata Abu Bakar? Ya abati innama uridu ma uridu lillahi azza wa jalla fa anzalallahu ta'ala fihi fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran taladdah la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la fala sawfa yarda. Ya. Kemudian turun ayat ini, ya. Saya tidaklah membebaskan orang-orang tersebut, budak-budak itu, kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Hafal suratnya, ya. Nah, ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang sering membebaskan budak. Artinya apa? Dia jual hartanya untuk kepentingan Islam, ya. Dia tukar hartanya untuk perjuangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ditukar semuanya itu. Maka ayat-ayatnya tadi itu berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian penyiksaan semakin terus berjalan, bahkan semakin keras penyiksaan itu, sampai kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memutuskan, menganjurkan sebagian para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ya. Ini hijrah Habasyah yang pertama kali, ya, untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia hari ini, ya, dengan menumpang kapal, ya, dengan menumpang kapal, ya. Kurang lebih, ya, yang hijrah di masa yang pertama ini kurang lebih 11 orang, ya. Kurang lebih 11 orang, ya. 7 laki-laki, 4 perempuan, ya. 7 laki-laki, 4 perempuan, ya. Ahada asyara rajulan 15 orang, ya. 15 orang, ya. 15 orang. Ahada asyara rajulan wa arba'a niswah, ya. 11 laki-laki, 4 perempuan, ya. Di antaranya yang hijrah pertama kali ini adalah Utsman bin Affan, ya, dan istrinya Ruqayyah, ya. Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah. Ruqayyah ini putri pertamanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, ya, dan seterusnya, ya. Jadi anak yang pertamanya Ruqayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan, ya. Hijrah ke Habasyah.
Kemudian setelah hijrah beberapa lama, mereka kemudian mendengar kabar ya, yang disebut dengan para ulama dengan istilah kisah Ghoronik namanya. Kisah Ghoronik namanya. Khilaf para ulama di sini disebutkan kisah Ghoronik. Kisah Ghoronik ini khilaf di antara para ulama antara kebenarannya, kesahihannya dan kelemahannya ya. Kisahnya adalah sujudnya orang-orang kafir Quraisy ketika di bulan Ramadan ya, di tahun yang kelima Nabi SAW pergi ke Masjidil Haram ya, Masjidil Haram. Kemudian sholat di situ, sedangkan di sekitar beliau itu banyak orang-orang kafir Quraisy ya, banyak orang-orang kafir Quraisy ya. Kemudian Nabi SAW sholat membaca surat An-Najm ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun, dan seterusnya sampai pada ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra ya. Pokoknya pas ketika baca surat ini, karena asik dengarkan bacaan Nabi SAW pas sujud sahwi, sujud tilawah ya, di akhir-akhir surat An-Najm itu ada sujud tilawahnya. Pas sujud tilawah itu Nabi sujud, mereka ikut sujud ya. Jadi pas Nabi SAW sujud, jadi mereka ikut sujud, nggak sadar, asik dengerin bacaan, lihat Nabi SAW baca surat itu, asik dengerin bacaan ya, hatinya terpengaruh. Ya namanya orang Arab, Al-Quran turun dengan bahasa Arab ya, inna anzalnahu Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu berpikir, kan begitu ya. Paham mereka bahasa Arab, paham. Didengerin bacaannya enak, suaranya enak, lagunya enak, nggak sadar kemudian ikut sujud. Ya kan, ikut sujud. Nah, ketika mereka ikut sujud ini selesai ya, mereka merasa malu ya. Malu, hatinya terpengaruh ikut sujud. Tapi kemudian yang tersebar beritanya mereka ini sudah banyak yang masuk Islam ya, mengikuti dakwah Nabi SAW. Buktinya apa? Buktinya mereka ikut sujud bersama Nabi SAW ya. Itu berita yang berkembang ya, itu berita yang berkembang di Mekah, berkembang. Orang-orang kafir Quraisy sendiri yang ikut sujud karena malu, hatinya itu terbawa oleh bacaan, sombong. Kalau dia bilang saya terpengaruh dengan bacaannya, malu. Mereka bilang akhirnya apa? Di antara mereka sendiri ini ya, di antara mereka sendiri disebarkan berita bahwasanya Muhammad itu sudah menyembah atau sujud kepada Tuhan kami, sehingga kami pun ikut sujud ketika Muhammad sujud dengan Tuhannya. Itu disebarkan di antara mereka ya, supaya ya nggak malu lah, supaya nggak malu kan begitu. Berita yang disebar sudah masuk Islam, banyak yang masuk Islam. Nah berita ini sampai ke Habasah. Nah para sahabat yang dengerin berita ini, wah alhamdulillah sudah banyak yang masuk Islam. Akhirnya balik dari Habasah, begitu mau nyampe kota Mekah, kabarnya ternyata kabar burung. Kabar nggak benar. Kalau bahasa sekarang apa? Hoax ya, hoax beritanya, nggak benar beritanya, isu. Nah begitu sudah nyampe dekat Madinah, terpecah para sahabat ini. Sebagian kemudian, wah saya balik lagi kalau begitu, bahaya, balik lagi. Daripada nanti masuk Mekah disiksa lagi, balik lagi ke Habasah. Terus sebagian lagi sudah kadung mau nyampe, akhirnya terpaksa masuk Mekah sembunyi-sembunyi. Ya, terpaksa masuk Mekah sembunyi-sembunyi. Ini yang kedua. Yang ketiga, terpaksa dia harus minta jaminan kepada saudaranya atau sesama kabilahnya. Dan jaminan itu sudah biasa ya. Kalau sudah orang luar negeri mau masuk, minta jaminan. Nah, sebagian dapat jaminan keamanan dari keluarganya atau dari kabilahnya, sebagian balik, sebagian masuk diam-diam kota Mekah. Ya, yang masuk diam-diam kota Mekah ini kepegang lagi, ya, kepegang lagi.
ya. Maka kemudian ditangkap lagi, disiksa lagi, ya. Nah, kemudian berjalanlah seperti itu sampai nanti hijrah yang kedua, ya. Di tengah-tengah masa-masa seperti itu, ya, di tengah-tengah penyiksaan, ya, namun dakwah tetap berjalan, ya, di tengah-tengah penyiksaan, tapi dakwah terus berjalan, ya. Maka kemudian ada beberapa orang yang masuk Islam, ya. Ada beberapa orang yang masuk Islam, ya. Di tengah dakwah, di tengah kaum muslimin mendapatkan siksaan, ancaman dan sebagainya, dakwah terus berjalan. Maka ada beberapa orang yang masuk Islam, ya. Bab ini saya akan ceritakan beberapa orang yang masuk Islam, ya. Di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Umar bin Khattab, ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. 3 orang sahabat ini nanti kita akan kisahkan kisah masuk Islamnya, ya. Ini masih masa apa istilahnya? Masa pandemi istilahnya, ya. Masa penyiksaan masih terus berjalan, ya. Masa masih terus berjalan, tapi dakwah terus berjalan. Penyiksaan berjalan, dakwah berjalan, ya. Nah, di tengah-tengah seperti itu ada orang yang masuk Islam, ya. Ada orang yang masuk Islam, ya. Di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini nama aslinya Jundub bin Junadah, ya. Jundub bin Junadah. Dia digelari dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifar itu nama tempat dia, ya. Jadi kabilah Ghifar atau Bani Ghifar itu letaknya dekat dengan kota Madinah, ya. Lebih dekat ke kota Madinah. Kabilah Ghifari ini kabilah yang bahasa kita ini preman bahasanya, ya. Bahasa kita ini bahasa yang preman, ya. Karena dia tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian, kehidupan mereka kebanyakan itu pemberian oleh kabilah yang lain, diberi oleh kabilah yang lain yang lebih mampu, atau dia mencegat kabilah dagang yang berangkat dari kota Mekah menuju ke Syam, ya. Jadi kalau dari Mekah ke Syam itu sebelah utaranya Madinah, Madinah utaranya Mekah. Jadi kalau mau ke Syam dia harus lewat kota Madinah. Sedangkan Bani Ghifar ini, kampung Bani Ghifar ini letaknya sebelum kota Madinah. Berarti otomatis lewat kampung Bani Ghifar. Mau nggak mau mesti lewat, ya. Kalau mau ke Syam, dagang mereka mesti ke Syam atau ke Yaman, ya. Ke utara, ke selatan. Utara itu Syam, Yamannya selatan, kan begitu. Nah, pas ketika mereka dagang ke sini, mau nggak mau lewat kampung Bani Ghifar. Nah, sama orang-orang kampung Bani Ghifar biasanya dicegat, ya, ditariki upetinya. Boleh lewat asal ngasih upeti. Nanti kalau pulang boleh lewat kalau ngasih upeti, ya kan? Dapat upeti dari situ. Kalau nggak mau dirampok. Memang kerjaannya begitu. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini melihat kondisinya sama dengan kabilah-kabilah yang lain atau suku Arab yang lain, nyembah berhala, ya. Dari patung, dari batu, dari kayu, kurma dan lain sebagainya, itu disembah oleh kaumnya. Sama juga minum khamr iya, zina iya, membunuh iya, sama dengan beberapa kampung-kampung yang lain. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini melihat kondisi masyarakat yang seperti itu sumpek, tidak betah, ya. Beliau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala satu akal yang sehat, melihat kondisi seperti itu kondisinya enggak betul. Itu kondisi yang tidak nyaman. Jadi dalam hati beliau enggak nyaman dengan kondisi seperti itu, ya. Jadi beliau ingin mencari kebenaran. Ini jelas bukan suatu hal yang benar. Nyembah batu, nyembah pohon, nyembah kurma, ya kan? Kalau makan, kalau habis disembah dimakan, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu tidak nyaman. Beliau ingin nyari kebenaran. Maka kemudian akhirnya informasi itu datang kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Tadi sudah saya bilang, orang dari Mekah ke Syam sering lewat. Otomatis informasi mengenai adanya seorang nabi, adanya seorang rasul yang baru di Mekah juga ikut tersebar di luar kota Mekah. Ya enggak? Kabilah Mekah yang lewat otomatis sedikit banyak cerita tentang adanya nabi baru atau rasul baru di kota Mekah. Akhirnya berita ini nyampe ke Abu Dzar Al-Ghifari. Oh, ada nabi baru.
ada rasul baru dengan membawa ajaran yang baru. Seperti apa ajarannya? Jangan-jangan ini ajaran yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, maka kemudian dia perintahkan adiknya yang namanya Unais, adiknya yang namanya Unais untuk pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk pergi ke Mekah untuk bertemu dengan orang yang disebut sebagai seorang nabi itu. Ya, maka pergilah Unais ini ke Mekah, ya, pergi ke Mekah, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diskusi, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat akhlaknya, melihat tutur katanya, melihat apa yang disampaikan, melihat juga melihat juga sikap kaumnya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua jadi dilihat, dipelajari sama dia. Akhirnya dia pulang ketemu dengan Abu Dar Al-Ghifari. Ditanya oleh Abu Dar Al-Ghifari, bagaimana? Kamu sudah ketemu dengan orang yang disebut sebagai nabi tersebut? Dia bilang, sudah. Saya sudah ngobrol sama dia, sudah ketemu sama dia. Terus kesimpulannya bagaimana? Ya. Kesimpulannya, ya, orang-orang mengatakan bahwasanya innahu syairun wa sahirun wa kahinun. Ya. Wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Ya, ini kata adiknya, ya. Jadi saya sudah ketemu dan orang-orang mengatakan bahwasanya dia ini syair, tukang syair, sahir, tukang sihir, kahin, tukang dukun, ya, seorang tukang ramal, dukun dan lain sebagainya. Dan demi Allah, kata adiknya ini, wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Sungguh demi Allah dia itu yang benar, mereka itu yang salah. Ini kata adiknya. Dia itu yang benar, mereka itulah yang salah, ya. Itu kata adiknya. Maka Abu Dar bilang, saya masih belum puas, ya, dengan apa yang kamu sampaikan. Sekarang gini saja, ya, gantian. Kamu tanggung keluarga, ya, untuk beberapa saat. Saya yang pergi menemui orang tersebut, ya. Saya masih belum puas dengan informasi yang kamu berikan. Maka pergilah Abu Dar ke kota Mekah. Ya. Ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Ini satu riwayat, ya. Jadi ada beberapa kisah, ada beberapa riwayat tentang masuk Islamnya Abu Dar Al-Ghifari. Yang pertama yang saya sampaikan ini riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, ya. Riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Maka kemudian dia berangkat ke kota Mekah. Otomatis dia langsung menuju ke Masjidil Haram, ya, ke Ka'bah. Tawaf, ya, berdiam diri di situ, ya, sampai beberapa lama karena dia nggak tahu. Adiknya pesan begini, ya. Fakun min ahli Makkah ala hadar fa innahum qad sanifu lahu wa tajahhamu lahu. Kamu boleh pergi ke sana, tapi kamu hati-hati dengan penduduk kota Mekah, ya. Sebab orang-orang Mekah memusuhi dia. Kalau kamu nanti sampai ketahuan, kamu mencari dia, kemudian kamu mengatakan simpati kepada dia, kamu bisa ditangkap. Jadi kalau ada orang, ya, yang mengatakan simpati dengan Nabi, langsung ditangkap sama orang kafir Quraisy, ya, ditangkap, disiksa, atau bahkan dibunuh. Ya, jadi nggak tahu apa-apa, cuman simpati saja ditangkap sama mereka ini. Ya. Jadi pendapat orang tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus sama dengan mereka, yaitu apa? Tukang syair, tukang sihir, orang gila, dukun dan lain sebagainya. Kalau pendapatnya itu kemudian beda, ditangkap sama dia. Ya, tangkap sama dia. Muhammad itu gimana? Oh, Muhammad orang baik, tangkap sama dia. Ya, disiksa sama dia. Ya. Nah, maka kamu harus hati-hati, ya. Kamu harus hati-hati. Dia kemudian berangkat, ya, tinggal di Mekah, terus tinggal di Mekah sampai kemudian karena dia nggak tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia nggak tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya dia tinggal saja sampai suatu hari Abu Dar melihat seseorang yang dikawal oleh temannya. Jadi ada dua orang datang, ya, dan melihat perawakannya, Abu Dar yakin kalau ini Rasul yang disebut. Ya, subhanallah, sekali lagi, ya, kalau kita lihat
fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang belum pernah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kemudian sekali melihat Nabi, itu orang pasti sudah melihat beda dengan orang lain. Ya. Lihat Nabi itu adem, lihat Nabi itu senang, lihat Nabi itu berwibawa, meskipun belum tahu itu kalau itu Nabi. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi orang lihat saja sudah senang, orang lihat saja sudah kagum, orang lihat saja sudah takjub. Ya. Jadi wibawanya luar biasa. Nah, maka begitu Nabi SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq, yakin Abu Dar pasti ini Nabi, ya, pasti ini orangnya. Maka kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dar langsung mengucapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya. Jadi falamma qada salatahu ataituhu fakuntu awwala man hayyahu bi tahiyyatil Islam faqultu assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai salat, ya, maka aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku ucapkan salam. Dan ternyata salam yang aku ucapkan itu salam pertama kali, yang itu kemudian menjadi ucapan salam umat Islam setelahnya. Ya. Jadi ucapan Assalamualaikum itu awalnya dari Abu Dar Al-Ghifari, itu belum masuk Islam, ya, belum masuk Islam, ya. Jadi dorongan hatinya yang begitu tulus mencari hidayah, dorongan hatinya yang tulus mencari petunjuk, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung bilang apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal itu belum masuk Islam, ya, langsung ngomong Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah langsung menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW kemudian menjawab dengan lebih banyak lagi. Nah, ini memang sunnahnya begitu, ya. Jadi Nabi SAW ada salah seorang sahabat masuk, Assalamualaikum. Nabi SAW mengatakan 10. Ya. Datang lagi orang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi 20 kata Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kata Nabi sallallahu, ya. Berarti assalamualaikum pahalanya 10, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Nah, ini kita seringnya memang apa ya, nggak terasa hilang sekian banyak pahala, padahal itu sebetulnya mudah untuk kita raih. Antara assalamualaikum dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu selisih berapa detik kira-kira? Berapa detik kira-kira? Berapa detik kira-kira? Paling 2 detik, ya? Nggak sampai, ya? Ambillah 2 detik, ya? Ambillah 2 detik. Selisih 2 detik kita dapat tambahan 20 pahala, ya enggak? Tapi seringnya memang kita menganggap apa ya, gimana ya, istilahnya nggak eman begitu loh. Padahal selisihnya cuma 2 detik. Seandainya kita lengkapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dapat 30. Ya, kan? Cuma yang sering kita memang Assalamualaikum saja, kan gitu ya. Assalamualaikum. Jarang kita sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal selisihnya tidak banyak. Nah, kita ini sering kehilangan banyak begitu itu tanpa kemudian kita sadar dan merasa kehilangan. Ini sebetulnya musibah sebetulnya, ya. Musibah sebetulnya, ya. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terkadang ketinggalan 2 rakaat fajar itu enggak merasa kehilangan. Ya kan? Enggak merasa kehilangan. Padahal itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita nggak merasa kehilangan, merasa tenang-tenang saja, nggak merasa kehilangan, ya kan? Idza shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti salat sepanjang malam. Nah, ini sering kehilangan hal begini, tapi nggak merasa kehilangan. Sebenarnya musibah, ya, musibah din sebetulnya, ya, nggak merasa kehilangan. Tapi subhanallah kalau HP-nya ketinggalan,
dompetnya ketinggalan, makanya ketinggalan ini nggak hilang ya. Kalau hilang lebih parah lagi, ketinggalan, itu sudah bingungnya luar biasa kan begitu. Sudah kayaknya nggak bisa tenang tinggal itu, duduk nggak tenang, sholat nggak tenang, HP-nya ketinggalan. Oh, coba dibuka bojone soro ini. Nggak tenang. Makanya Gus Baha bilang apa? Orang dulu, orang bawa keris dianggap syirik, ya kan? Bawa keris dianggap syirik. Ya. Nah, sekarang orang nggak bawa HP itu, masya Allah, kayak orang kehilangan sesuatu ya kan? Susah, sedih. Bagaimana? Apa nggak syirik tambahannya? Lebih syirik lagi ya kan? Sering kehilangan. La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syamsu kata Nabi sallallahu ya. La an aqula seandainya tidaklah aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi asyam. Itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya ini. Ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu diucapkan saja berapa kali terserah, kapan saja terserah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya kata Nabi sallallahu. Padahal cuma butuh berapa lama baca begitu itu ya kan? Sedikit. Ya kan? Banyak ya. Kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Enggak pernah kita baca. Padahal ini kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah kita baca. Banyak hal yang hilang. Banyak hal yang hilang. Padahal itu hal yang sepele, yang mudah kita lakukan. Tapi ya sekali lagi karena memang itu enggak nampak, ya kan? Yang nampak adalah dunia ini sehingga kita merasa kehilangan yang nampak begitu ya. Padahal itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan. Lewat begitu saja ya kan? Lewat begitu saja. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ya. Artinya sedikit-sedikit ya, sedikit. Padahal itu mudah. Kalau nanti sudah lazim, sudah menjadi kebiasaan, enak, gampang. Ambillah waktu-waktu senggang ya kan, subhanallah hamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Itu baca saja. Ya. Allah a'lam ya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu bilang apa? Nabi sallallahu bilang, "Tsumma qala Rasulullah sallallahu mimman anta?" Siapa kamu ini? Qultu min Ghifar. Qala fa ahwa bi yadihi fa wada'a ala jabahi. Dia bilang kemudian saya dari Ghifar ya, dari saya suku Bani, saya dari Ghifar. Maka Nabi sallallahu kemudian terus bertanyakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari sampai kemudian Nabi sallallahu tanya, "Kuntu hahuna wa mata kunta hahuna?" Sampai mulai kapan kamu tinggal di sini? Ya, mulai kapan kamu tinggal di sini? Abu Dzar bilang apa? Kuntu hahuna mundu salasina baina lailatin wa yaumin. Dia bilang, saya tinggal di sini sudah 30 malam, 30 hari 30 malam. Ya. Saya sudah tinggal di sini 30 hari 30 malam, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala Rasulullah, "Faman kana yut'imuka?" Terus kamu makan apa? Ya. Misalnya 30 hari 30 malam di sini kamu makan apa? Kata Nabi sallallahu ya. Apa kata Abu Dzar? "Makana li ta'amun illa ma'un zamzam." Ya. Fasamintu hatta takassarat uknu batni wa ma wajadtu ala kabidi sakhfata ju'in. Ya. Ya, jadi dia bilang begini, "Kau makan apa?" "Saya tidak punya makanan. Ya. Saya tidak punya makanan. Saya cuma minum air zam-zam." Jadi air zam-zam itu digelokok terus tiap hari ya kan. Gelekek terus ya. Ya. Bawa botol pokoknya pirang botol pokoknya digelekek terus air zam-zam itu. Ya. Illa ma'u zam-zam, kecuali air zam-zam. Fasamintu, sampai aku gemuk. sampai aku gemuk. Jadi minum air terus sampai gemuk. Sampai gemuk. Hatta takassarat uknu batni, sampai kemudian pengikat perutnya ini rusak, putus. Sabuke pedot ya kan. Jadi pengikat perutnya sampai pedot, sampai putus. Ya, saking gemuknya ya.
Wa ma wajadtu ala kabidi sahfata ju'in, dan aku enggak merasa apa namanya asam lambung, apa namanya, enggak merasa masuk angin apa enggak. Sehat ya, sehat. Maka Nabi sallallahu bilang apa? Qala Rasulullah innaha mubarakatun, innama ta'amun tu'min wa shifaa'un. Jadi beliau Nabi sallallahu mengatakan apa? Itu minuman yang diberkahi, ya. Sungguh air Zam-Zam itu minuman yang diberkahi, makanan yang mengenyangkan. Jadi yakin kalau antum tidak ada makanan di sana, minum Zam-Zam saja, insya Allah nggak mati kelaparan. Insya Allah, ya, insya Allah nggak kelaparan. Minuman yang mengandung berkah, makanan yang mengenyangkan, Zam-Zam. Itu banyak para sahabat itu kalau perbegian jauh, itu sangunya sangu Zam-Zam tok, wis selesai, ya. Lapar minum Zam-Zam, lapar minum Zam-Zam, lapar minum Zam-Zam, ya. Ini sampai kenyang ini, 30 saulan ngombe banyu itu. Ini satu riwayat, ya. Ini satu riwayat, ya, satu riwayat terus begitu, satu riwayat sampai akhirnya kemudian dia masuk Islam, ya. Sampai kemudian dia masuk Islam dan kemudian riwayat yang lain Imam Bukhari, ya. Riwayat Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari, Abu Dar datang nyampe di kota Mekah itu di Masjidil Haram, nginep sehari, mau tanya orang takut, ya, khawatir nanti tanya pas kebetulan orang yang ditanya ini benci sama Muhammad umpamanya kan, atau sekutunya orang-orang kafir Quraisy, celaka kan begitu, ya, nggak berani tanya. Sehari nggak berani tanya dia, juga nggak ada orang tanya sama dia. Hari kedua terus begitu, sampai hari ketiga kemudian ketemu dengan Ali. Ali kemudian pas sholat lihat ada orang asing, kelihatan kan, orang asing sama enggak kan kelihatan, ya kan? Kelihatan. Sama-sama nggak berani tanya apa kepentingannya, ya. Sama-sama nggak berani tanya. Abu Dar nggak berani tanya tentang Muhammad, Ali juga nggak berani tanya kepada Abu Dar apa keperluannya, nggak berani tanya. Cuman ngomong, kamu orang baru ya? Iya, saya orang baru. Selesai. Kamu ada keluarga di sini? Saya nggak ada keluarga di sini. Nggak ada makanan? Saya nggak ada makanan. Kalau itu kamu ikut saya. Ikut ke rumahnya Ali, nginep, ya, dijamu sama Ali. Nggak ngomong apa-apa, ya, nggak ngomong apa-apa, ya. Besoknya lagi, setelah pulang, besoknya lagi Abu Dar masih di situ. Ketemu Ali lagi, Ali bilang, loh ini orang kok masih di sini, nggak pulang-pulang, kan begitu. Diambil lagi, kemudian diajak lagi ke rumahnya. Terus hari ketiga, terus begitu, sampai hari ketiga itu kemudian terus dijamu sama Ali radhiyallahu anhu. Ini kebiasaannya orang Arab, ya. Jadi akhlak baiknya orang-orang Arab, meskipun nggak kenal dijamu. Dan tidak banyak tanya tentang keperluan, itu aib, apa istilahnya, nggak sopan. Kamu perlu apa? Mau ditanya keluarganya macam-macam, itu nggak sopan. Cukup apa namanya, kamu dari mana, kemudian dibawa ke rumah dijamu, selesai, ya. Itu orang Arab begitu, ya. Itu kebiasaan mereka begitu. Jadi kalau ada orang masuk ke situ atau datang ke Mekah dijamu siapapun meskipun nggak kenal, ya. Sudah pernah saya ceritakan, ya, orang Arab itu kan, ya kan, sampai istrinya selingkuh saja, yang selingkuh sama istrinya masih dijamu sama orangnya, ya kan. Jadi dia pulang, dia dapati istrinya selingkuh dengan orang lain, ya kan. Mau dipukul, mau dibunuh atau apa, dijamu dulu. Ayo mangan sik. ngombe sik gitu. Mangan sik, ngombe sik. Memang kepada tamu harus begitu akhlaknya. Apa namanya, kebiasaan mereka begitu. Urusan dia zina sama istrinya urusan belakangan. Ya kan? Urusan belakangan. Yang penting dijamu dulu. Itu orang Arab begitu. Kalau orang Jawa kira-kira gimana? Hah? Kak usum apa namanya, ngombe-ngombean, ya kan, langsung apa, celuritnya metu bacok, ya kan. Orang Arab enggak, ya, orang Arab enggak begitu. Itu sejak zaman Nabi Ibrahim, bapak Nabi Ibrahim begitu. Nabi Ibrahim itu kalau orang datang enggak kenal langsung beli kambing, beli sapi, ya kan, beli anak sapi disembelih kasihkan, enggak kenal padahal. Itu kemuliaan orang-orang Arab zaman dulu, ya. Setelah itu baru kemudian dia cerita.
ditanya oleh Ali, kira-kira apa keperluanmu ini? Abu Dzar bilang, saya akan cerita, tapi tolong sembunyikan rahasia keberadaan saya. Ya, saya akan cerita, tapi tolong sembunyikan keberadaan saya. Kata Ali, baiklah. Ya, ceritakan apa yang kamu perlukan. Nah, maka kemudian Abu Dzar cerita, saya dapatkan kabar ada seorang begini namanya Muhammad begini dan sebagainya lah. Ali langsung semeringah wajahnya Ali. Langsung Ali menjelaskan, iya betul itu Muhammad, akhlaknya begini, dakwahnya, ajarannya begini dan sebagainya. Sekarang kamu pulang, besok kamu ikuti saya. Jadi kemanapun saya pergi, kamu ikut di belakang saya, gak usah ngobrol sama saya. Nanti kata Ali, kalau kira-kira ada tanda bahaya, saya akan berhenti, kemudian saya akan tuangkan air. Itu berarti ada tanda bahaya, kamu berhenti, ya. Jangan ikuti saya. Nanti kalau saya belok kanan, kamu ikuti belok kanan, ya. Ini kalau saya belok kiri, kamu ikut belok kiri. Nanti kalau saya nanti masuk rumah, kamu langsung masuk rumah. Nah, maka terus begitu berjalan sampai kemudian Ali masuk ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, tempat dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masuk di situ, kemudian barulah kemudian mengucapkan salam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keislamannya. Kemudian dia pulang, ya, dia pulang menemui saudaranya, ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, kamu pulang, ya, sampaikan keislamanmu kepada saudaramu, ya, dan jangan kamu terangkan keislamanmu ini kepada orang-orang kafir Quraisy, ya. Jadi kamu simpan keislamanmu, ya. Jangan kamu terangkan keislamanmu kepada orang-orang kafir Quraisy. Namun Abu Dzar Al-Ghifari tidak mengindahkan nasihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, ya Rasulullah. Saya tidak akan meninggalkan kota Mekah ini sampai saya mengiklankan kepada orang-orang kafir Quraisy kalau saya sudah masuk Islam. Ya, semangat, ya. Baru masuk Islam langsung semangat menyampaikan dakwah Islam. Langsunglah kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy sedang ngumpul di tengah-tengah Ka'bah itu, beliau datang, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang kafir Quraisy, ishhadu inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah, sungguh saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Langsung beliau melihat sentak orang-orang kafir Quraisy ini langsung berdiri, ya, semuanya berdiri, langsung kemudian ngeroyok Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dikeroyok habis-habisan, ya, sampai mau pingsan dia, sampai mau mati, kemudian dicegat sama Al-Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum Islam juga, Al-Abbas ini belum Islam juga, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dicegang, dipeluk oleh Al-Abbas paman beliau, kemudian dia bilang, celaka kalian ini orang Ghifar. Ini orang dari Bani Ghifar. Kalau sampai nanti orang ini mati atau celaka, ya, dan dia termasuk pemimpinnya di Bani Ghifar, celaka kalian. Sebab kalian tidak bisa lewat ke Syam kecuali melewati kampung Bani Ghifar. Daganganmu habis nanti, kamu gak akan bisa berdagang ke Syam. Ini orang Ghifar ini, kata Al-Abbas. Bahasanya begitu, ya kan. Kalau kamu bunuh orang ini, kamu celakakan orang ini, kamu gak bisa dagang ke sini. Habis daganganmu, kamu gak bisa pulang. Dilepas sama Abu Dzar, sama orang kafir di Quraisy, dilepas, ya. Sudah agak sehatan, balik lagi ke ke masjid. Langsung asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipukulin lagi, ya kan. Dipukulin lagi. Sampai kurang lebih 3 hari kapok dia. Dulu kan sudah saya bilang, ya kan, jangan iklankan keislamanmu di sini, bawa pulang saja, ya kan. Akhirnya dia pulang, ya kan. Pulang, dia terangkan sama adiknya ikut. Terangkan sama ibunya ikut. Sampai kemudian dia terangkan beberapa ke orang-orang kabilah Bani Ghifar, banyak yang masuk Islam, kemudian jadilah kampung itu kampung yang Islam, mengikuti agama Muhammad SAW. Tapi Nabi SAW bilang apa? Simpan keislamanmu dulu, ya kan. Nanti kalau sudah kamu dengarkan kabar saya atau kita sudah menang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kemenangan, kamu boleh datang ke kami dan bergabung dengan kami. Nah, jadi mereka tetap tinggal di Bani Ghifar sampai nanti perang Badar, sampai nanti perang Uhud. Baru selesai perang Uhud mereka kemudian pergi ke Madinah, kumpul bersama
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tinggallah di situ sampai akhirnya meninggal. Sampai akhirnya Nabi SAW meninggal. Abu Dar kemudian pergi ke Syam, karena Abu Dar ini, subhanallah, Abu Dar ini orangnya tidak ada rasa sedikit pun terhadap dunia. Sepeser pun dunia dia tidak ada perasaan sama sekali. Dia betul-betul dengan dunia itu beliau cerai sudah, ya. Tolak dunia itu betul beliau tolak. Jadi begitu Nabi SAW sudah meninggal, ya kan, melihat umat Islam kemudian sudah banyak memperoleh kemenangan, banyak ghanimah, ya kan, macam-macam lah, banyak ghanimah, ya, macam-macam, sehingga kemudian bangun rumah, beli perabotan, macam-macam. Itu membuat Abu Dar ini gelisah, sesak dadanya, karena melihat itu dunia, sehingga rumahnya itu tidak ada perabotan, rumahnya nggak ada perabotan. Nggak ada kulkas, nggak ada AC, nggak ada apa, nggak ada itu rumah. Zaman dulu nggak ada, ya kan? Nggak ada perabotan. Ditanya, perabotanmu mana? Perabotannya di akhirat nanti, kata Abu Dar Al-Ghifari. Subhanallah, dia nggak tertarik sama sekali dunia. Pergi ke Syam, di Syam banyak menaklukkan negeri-negeri Islam, ya kan? Kemudian makmur rakyatnya, banyak yang bangun rumah, beli ini, beli macam-macam sebagainya. Sesak lagi dadanya. Ini orang sudah kena dunia macam-macam lah. Pergi dia balik lagi ke Madinah. Ya. Dari Mekah, Syam ke Madinah. Sampai pada zamannya Utsman bin Affan. Tinggal di Madinah juga begitu. Melihat kaum muslimin sudah punya ini, sesak dadanya. Hanya minta izin menyendiri sama Khalifah Utsman bin Affan. Izin saya menyendiri, saya enggak kuat lihat para sahabat ini sudah sibuk dengan dunia. Padahal itu sesuatu hal yang wajar sebetulnya, ya. Cuma Abu Dar ini orangnya memang lebih daripada itu, ya kan. Hanya dia menyendiri di Robadah namanya, ya, pinggiran kota Madinah. Menyendiri dengan istrinya sampai beliau meninggal. Makanya Nabi SAW bilang apa? Dia meninggal sendirian, dibangkitkan sendirian nanti di akhirat. Subhanallah. Abu Dar Al-Ghifari, ya. Zuhudnya luar biasa, solehnya luar biasa. Namun ini pelajarannya, Nabi SAW tidak memperkenankan Abu Dar Al-Ghifari jadi pemimpin. Baik di kaumnya pun nggak boleh. Ya Rasulullah, jadikan saya pemimpin di tengah-tengah kaum saya, karena saya mengerti kaumku. Nabi SAW bilang apa? Tidak boleh. La tawalayanna ala isnaini wala tawalayanna malal yatim, kata Nabi SAW. Kamu jangan menjadi pemimpin 2 orang saja, jangan. Kemudian kamu juga jangan ngurusi harta anak yatim. Abu Dar Al-Ghifari, kamu jangan jadi pemimpin meskipun cuma 2 orang. Plus kamu juga jangan menjadi pengurus harta anak yatim. Ini bukan orang nggak soleh loh, ini orang soleh ini. Ini orang soleh, orang zuhud, orang ahli ibadah dan lain sebagainya. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya bukan kelemahan seperti kita. Kalau kita ini kelemahan kita banyak, ya kan? Lemah ibadah, ya kan? Lemah sholat, ya kan? Lemah infak, lemah, semuanya banyak lemah. Ini enggak, ini sholatnya luar biasa, zuhudnya luar biasa, solehnya luar biasa. Tapi untuk jadi pemimpin 2 orang saja enggak boleh sama Nabi. Mengurusi harta anak yatim tidak boleh. Nah, ini pelajaran bahwasanya untuk jadi pemimpin itu tidak cukup soleh. Ternyata untuk jadi pemimpin kata Nabi SAW itu tidak cukup soleh. Kalau soleh tok itu tidak cukup. Apalagi nggak soleh gitu maksudnya. Paham maksudnya? Solehnya kayak Abu Dar saja nggak cukup jadi pemimpin, apalagi nggak soleh kayak Abu Dar. Malah nggak layak lagi jadi pemimpin. Lihat orang pemimpin sekarang nih, solehnya kayak Abu Dar apa enggak itu orang? Kayak Umar bin Khattab katanya ya. Jadi kenapa begitu? Abu Dar ini kalau bicara dunia enggak mau. Sekarang kita bayangkan kalau jadi pemimpin, Pak, dapat harta ghanimah, ya kan, dapat faid macam-macamnya, dikumpulin, kemudian dibuatkan ini, buat ini macam. Abu Dar bilang apa? Ini dunia.
kita nggak usah urusin dunia. Katanya Abu Dzar begitu. Beliau berpegang teguh dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau anna tawakkulan haqqa tawakkuli, lau anna tawakkul ala Allah haqqa tawakkuli, seandainya kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama narzuqut thair, ya. Taghdu khumasa wa taruhu bitana, kata Nabi sallam. Seandainya kamu bertakwa, ya, dengan sebenar-benarnya takwa, Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki dengan seekor burung. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar, sore sudah pulang dalam keadaan kenyang. Jadi ngapain kita urus dunia? Habisin dunia, besok tawakal lagi, besok rezeki datang lagi, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Susah nggak kalau pemimpin begini nih? Hah? Susah nggak? Susah ya kan? Ustaz, ini ada orang ngasih wakaf tanah kan begitu ya, luas gini, udah nggak usah urusin dunia, ya kan? Itu dunia kan begitu. Wah, susah kita orang ya kan. Nah, Ustaz, ini ada infak sekian, untuk apa ini anaknya? Apa kita buat usaha? Apa buat kita ini? Nggak usah diurusin, itu dunia. Berat pemimpin begini ini. Makanya Rasulullah bilang apa? Nggak usah jadi pemimpin, kamu jadi 2 orang, nggak usah. Ini bahaya kamu jadi pemimpin begini ini. Ya. Soleh saja ini bahaya begini ini ya. Soleh nggak cukup ya. Nah, penuh dengan ketegasan ya kan, dan lain sebagainya lah. Butuh syarat-syarat yang lain. Walhasil itulah kisah daripada Abu Dzar Al-Ghifari ya kan. Tersisa waktu sedikit, saya lanjutkan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, kita tahu Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun usianya selisih nggak banyak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma selisih 2 tahun ya. Jadi Hamzah dulu yang lahir, 2 tahun kemudian Nabi Sallam lahir. Ini paman sama ponakan, selisihnya cuma 2 tahun. Ya. Bisa jadi begitu ya kan? Kadang ponakan itu lebih tua daripada pamannya, bisa jadi begitu. Ya. Orang tuanya dulu mungkin punya istrinya banyak ya kan? Istri yang sekian, baru lahir anak yang masih kecil ya kan, baru kemudian punya anak, ya jadi ponakan kan begitu. Atau gimana itu anunya ya. Yang penting bisa terjadi demikian lah, yang bisa terjadi bisa demikian. Artinya bisa terjadi keponakan itu selisihnya nggak banyak dengan paman ya kan gitu. Nah, Nabi Sallam sendiri dengan Hamzah bin Abdul Muthalib ini pamannya selisihnya nggak banyak, cuma 2 tahun. Ini saudara sepersusuan. Ya, ibu susuannya namanya Suwaibah. Suwaibah ini dulu budaknya Abu Lahab, budak perempuannya Abu Lahab. Nah, ini yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi saudara sepersusuan. Selisih 2 tahun tentu nggak banyak ya kan. Artinya ya nggak selisih banyak lah. Artinya dari teman main sejak kecil sampai kemudian dewasa ya kan. Terus bersama Nabi Hamzah ini, sehingga kalau antum melihat perang Uhud, begitu Hamzah meninggal, sedihnya luar biasa Nabi. Kenapa? Karena sejak kecil sudah main, paman sama ponakan sudah main bareng, ya kan? Hamzah sudah kenal baik pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenal baik kelakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saling mencintai 2 orang ini, ya kan? Sampai kemudian, qadarullah Nabi Sallam diangkat menjadi seorang Rasul, dan sebagaimana paman-paman Nabi yang lain atau sebagaimana umumnya kaum musyrikin yang lain atau orang-orang kafir Quraisy tidak semuanya masuk Islam. Tidak kemudian keluarga Nabi SAW menerima dakwah Nabi SAW, termasuk paman beliau. Ya, ketika Nabi SAW diangkat jadi Nabi, paman beliau Hamzah ini belum menerima Islam. Tapi beliau nggak seperti paman yang lain, ya kan, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Enggak. Artinya apa? Beliau tidak masuk Islam, tapi juga tidak memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita boleh kita kriteriakan pada zaman dulu itu orang-orang yang tidak masuk agama Islam, tidak mengikuti Nabi Sallam, ada 3 tentunya ya kan. Yang tidak masuk Islam tapi kemudian memusuhi, ya kan, ada kan begitu ya. Ada yang kemudian tidak masuk Islam tapi nggak memusuhi, pokoknya dia nggak masuk Islam, Nabi dakwah terserah, ya kan, terserah, pokoknya dia nggak ikut lah, ya kan. Nanti kalau saya masuk Islam disiksa, ya kan, sudahlah saya nggak ikut.
Ada begitu ini, ya. Ada yang kemudian nggak masuk Islam tapi bela Islam. Ini pamannya Nabi Sallam, Abu Thalib, nggak masuk Islam tapi bela Islam. Hamzah demikian, ya. Hamzah ini nggak masuk Islam tapi bela Nabi. Kenapa? Karena memang sudah sejak kecil. Nah, jadi kalau kita mau menghukumi orang kafir itu ya mestinya begitu juga mestinya. Kita klasifikasikan orang kafir yang memang nggak memusuhi Islam, orang kafir yang justru malah simpati sama Islam ada orang kafir yang memang memusuhi Islam. Nah ini harus kita bedakan juga, kita bersikap sama mereka kan begitu ya. Ini orang kafir yang getol memusuhi kita, ini orang kafir yang memang sama sekali nggak memusuhi. Ya ada, begitu ya. Sebagaimana Islam juga, pemeluk Islam ini juga kalau kita berklasifikasi kan bertingkat-tingkat. Ada yang Islam, kemudian sholat, zakat, infak, sedekah, kemudian dakwah, kemudian jihad. Nah ini ada umat Islam yang begini. Umat Islam yang begini ini mengalami yang sama seperti pada Nabi SAW dulu, ya kan? Hartanya dihabisin, pekerjaannya diboikot, macam-macam lah. Ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, Islam, sholat, infak, sedekah, puasa, minus dakwah, minus jihad, minus amar ma'ruf nahi munkar. Ada nggak? Jadi kerjaannya Islam, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, selesai. Minus amar ma'ruf nahi munkar, minus dakwah, minus jihad. Ini aman. Aman ini. Yang ketiga, Islam tok wis. Enggak infak, enggak zakat, enggak sholat, enggak puasa, pokoknya agama Islam. Aman lagi ya kan? Aman lagi. Yang enggak aman yang pertama. Ya, yang enggak aman yang pertama, ya, Islam, infak, sedekah, zakat, puasa, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, jihad, enggak aman. Enggak aman. Ya. Yang kedua baru aman, ya, sholat, zakat, tok, wes selesai, mau diapain? Orang sholat mau di ini, ya kan, nggak mungkin. Orang infak, sedekah ya selesai. Yang lebih aman lagi, Islam tok aja, KTP lah bahasanya, ya kan, aman. Baik, Hamzah tidak masuk Islam, tapi tidak memusuhi Nabi SAW, ya. Sampai kemudian kisah masuk Islamnya Hamzah ini. Suatu hari Nabi SAW bertemu dengan Abu Jahal. Bertemu dengan Abu Jahal di Bukit Sofa, ya. Bertemu dengan Abu Jahal di Bukit Sofa. Biasa Abu Jahal kalau ketemu sama Nabi itu kan nyimpen dendam, ya kan? Dendam kesumat. Ya. Ketemu Nabi dimanapun mesti caci maki Nabi SAW, ya kan? Ketemu di Bukit Sofa, papasan, berhenti di depan Nabi SAW, umpat Nabi SAW habis-habisan. Semua kosakata yang jelek itu dikeluarin semua sama dia. Binatang yang kaki 4, yang kaki 6, yang kaki 2 semuanya dikeluarin sama dia, ya kan? Semua kebun binatang dikeluarin sama dia, ya kan? Pokoknya dicaci maki habis Nabi SAW. Habis itu dia pulang. Nabi diam saja. Nabi nggak balas. Nabi nggak balas. Itu hebatnya Nabi SAW, ya. Caci maki kayak apa? Iskarep mulah, ya kan? Wa idza khatabahu bil jahiluna qalu salama. Kalau orang bodoh ngomong apa saja sama kamu, ngelokno apa saja, qalu salama. Sakarepmu. Wis opo jari? Opo jarimu wis? Kon ngomong apa ya terserah. Qalu salama. Wis apa bahasa Indonesianya itu yang kerennya apa itu? Persetan lah bahasanya. Iskarepmu lah. Yes. Kamu ngurus aku, ngomong apa ndak nurus, ya, bahasanya begitu, ya. Kalau Nabi SAW juga begitu, ngomong apa terserah. Akhirnya Abu Jahal pulang, kumpul sama orang-orang kafir Quraisy yang lain. Kumpul dengan orang kafir Quraisy yang lain. Hamzah lagi berburu, ya kan? Ketika Abu Jahal ini mengolok-olok Nabi SAW tadi di Bukit Sofa tadi, itu dilihat oleh salah seorang budak miliknya Jada'an namanya. Milik salah seorang tuan namanya Jada'an, ya, orang kaya Jada'an ini, ya. Orang kaya dermawan Jada'an ini, orang kaya dermawan. Jadi kemudian dilihat sama itu. Hamzah baru pulang dari berburu. Sudah pernah saya ceritakan, Hamzah ini kalau berburu singa.
berburunya berburu singa. Jadi nggak berburu rusa saja, singa dipateni sama dia, diburu sama dia, dipikul singanya itu. Makanya Hamzah namanya. Hamzah itu singa. Ya, Hamzah itu singa. Jadi suatu hari kemahnya dia pas ketika berburu ya di luar kota Mekah, kemahnya dia ini dimasukin singa. Orang-orang pada lari. Hamzah datang. Ada apa kalian kok pada lari semua? Kemahmu dimasukin singa. Mana singanya? Itu di dalam. Wah, masuk Hamzah. Masuk berkelahi sama singa, dibunuh singanya seorang diri. Pulang ditinting singanya sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini sudah masyhur ini. Hamzah sudah masyhur, terkenal. Ahli perang, ahli pedang, ahli kuda, ahli panah. Sudah Hamzah bin Abdul Muthalib. Enggak ada yang berani sama dia. Fisiknya tinggi besar, enggak ada yang berani sama dia. Datang bawa buruan, datang bawa buruan, dipanggil sama Hamzah. Didatangi sama wanita tadi, "Wahai Hamzah, ada apa? Kamu tahu apa yang terjadi dengan ponakanmu?" "Ada apa ponakan saya?" Muhammad maksudnya ya. "Ponakanmu tadi dicaci maki habis sama Abu Jahal." Dicaci maki habis sama Abu Jahal. Terus apa yang dilakukan oleh Muhammad? Muhammad diam saja. Muhammad enggak melawan. Langsung marah Abu Jahal kan? Atau coba kita secara psikologis begini. Kita kenal ini orang baik. Ya, orang baik kan? Dicaci maki sama orang. Kira-kira kita marah enggak? Lebih marah mana kalau kemudian ini orang jelek dicaci maki orang? Hah? Mana coba? Ini orang jelek memang diwablek pol ya kan? Juahat, dicaci maki sama orang. Syukur ya kan? Syukuran begitu ya. Tapi kalau ini orang baik dicaci maki orang, kita tentu marah, nggak terima. Hamzah nggak terima karena itu. Ini orang baik kok caci maki, ponakan lagi ya kan, nggak terima dia. Ya, maka kemudian dia datang menemui Abu Jahal. Dicari Abu Jahal, ketemu lagi ngumpul sama orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Hamzah langsung mengarah ke Abu Jahal. Jadi itu Abu Jahalnya di sana, langsung dia menuju ke Abu Jahal. Dia ambil busurnya, langsung busurnya itu dipukulkan ke kepalanya Abu Jahal. Ya, nggak pakai ngomong, nggak pakai apa, langsung dipukulkan kepada kepalanya Abu Jahal. Langsung kemudian kepalanya Abu Jahal berdarah, ya, terjatuh dia. Kemudian mau ditolongin oleh orang lain, ditolongi oleh kawan-kawannya tadi itu ya. Tapi kemudian Abu Jahal bilang apa? Biarin dia ya. Biarin dia karena memang saya telah mencaci maki keponakannya ya. Jadi ketika Hamzah bin Abdul Muthalib ini memukul kepalanya Abu Jahal sambil mengatakan, "Fawallahi ma uhibbu ana li ma adallat su as-sama'u wa ana ala dini al-awwali." Ya. Jadi dia bilang bahwasanya bagaimana kamu ini bisa mencaci Muhammad sedangkan saya ini telah berada di atas agamanya Muhammad. Ya. Bagaimana kamu caci Muhammad itu sedangkan saya sudah berada di atas agamanya Muhammad? Itu kalimat yang secara spontan keluar dari lisannya Hamzah bin Abdul Muthalib, padahal dia belum masuk Islam. Ya. Spontan saja. Padahal belum masuk Islam. Cuma itu spontan keluar, ya. Bagaimana kamu ini hendak mencaci maki sedangkan saya berada di atas agamanya Muhammad, ya. Maka kemudian ketika dia pulang dia bingung. Mikir dia. Tadi saya ngomong apa ya? Tadi ya mikir dia. Kok tadi saya ngomong sudah berada di atas agamanya Muhammad padahal saya belum masuk Islam. Kalau saya besok ngomong ke orang-orang kafir Quraisy, saya tarik kembali omongan saya, itu tidak patut. Kenapa? Pantang bagi seorang pemimpin yang seorang dihormati, disegani, itu menarik kembali perkataannya. Itu pantang bagi mereka, tidak mau itu. Ya, kakek Nabi SAW dulu kan begitu ya kan. Kalau nanti saya
punya 10 anak laki-laki, yang ke-11 saya sembelih. Nah, itu perkataan didengar oleh banyak orang. Begitu pas keturutan, ya, punya anak sampai 10 laki-laki, ke-11-nya bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa namanya, yang nomor 10 ya kan, dia harus terpaksa harus apa namanya, menunaikan kata-katanya. Dia harus sembelih satu. Ayo diundi, ketemu bapaknya Nabi Sallam yang diundi, ya kan? Dia mau sembelih, dicegah sama orang-orang, jangan kamu sembelih. Nanti itu akan menjadi sunnah orang-orang setelah kamu. Nanti akan begitu terus. Nggak bisa. Saya harus sembelih. Karena apa? Karena saudara sudah kadung ngomong. Kalau nanti saya punya anak 10 laki-laki semua, satu tak sembelih, nggak bisa saya tarik kembali. Ah, ini begitu juga. Pikir-pikir, kalau begitu saya masuk Islam saja. Artinya apa? Ini kalimat hidayah, ya. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang memang Allah mudahkan mendapatkan hidayah. Abu Dzar Al-Ghifari itu memang dalam hatinya sudah punya keinginan mencari hidayah, Allah akan mudahkan. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, ya kan? Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin mudahkan mendapatkan petunjuk bagi orang itu, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Namun barang siapa yang ini Allah sesatkan, maka Allah akan beratkan dadanya seolah-olah dia mendaki ke langit. Berat dadanya untuk menerima hidayah, berat menerima nasihat. Itu tanda-tanda orang ini tanda-tanda orang ini nggak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mudah dinasihati, mudah nerima, mudah tersentuh dengan nasihat, insya Allah orang ini tanda-tanda mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Dzar demikian, Hamzah pun demikian, ya kan? Sejak awal enggak memusuhi Islam, sejak awal menerima baik Islam, tidak menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Tanpa sadar Allah kasih petunjuk, ya. Hanya masuk Islam. Masuk Islamlah Hamzah. Baru setelah masuk Islam Hamzah, orang kemudian mikir, ya kan? Mikir, ya. Sebab apa? Hamzah ini keliling, ya. Selesai masuk Islam dia keliling. Lihat kalau sampai ada orang Islam disiksa, langsung disamperin sama Hamzah. Jadi orang-orang aman. Disiksa ada Hamzah lewat, lepas. Mau berkelahi sama Hamzah, enggak ada yang berani. Satu-satu nggak ada yang berani, maunya keroyokan kan begitu. Kalau keroyokan ada yang mati duluan mesti sama Hamzah, ya kan? Nggak mungkin enggak. Karena apa? Karena sifatnya Hamzah ini kalau sudah pakai baju, kalau sudah mau berkelahi, sudah mau perang, nggak berhenti perang kalau nggak satu lawannya mati juga. Ya, sama dengan yang lain. Umar bin Khattab juga demikian nanti kisahnya, ya. Wallahu ta'ala shawab. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Waktunya nggak cukup. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang masuk Islam, ya. Aku qouli hadza astaghfirullahi li dzambi wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.